Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nabila dengan NIM 2403016002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT dari Bapak Medi Taruk yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya informasi perusahaan meliputi 1. Spesialis informasi yang terdiri dari sistem analitik, yang kedua programmers, yang ketiga database administrators, yang keempat network specialist, yang kelima operation personal. Yang kedua ada perangkat keras, yang ketiga perangkat lunak, keempat pemakai users, kelima data, dan keenam information. Spesialis informasi sebagian besar berada di unit jasa informasi yang sekarang ini cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi. Nah, di sini bisa dilihat ada bagan dari CEO yang terdiri dari Manager of System Development, Manager of System Maintenance, Manager of Computer Operation, Manager of System Administration, yang kemudian ada Network Manager. Nah, di sini ada Manager of System Development yang turun menjadi System Analyst dan Programmers, kemudian Manager of System Maintenance yang turun menjadi System Analyst, kemudian Programmers, yang ketiga Manager of Computer Operations yang turun menjadi Operations Personnel, yang keempat ada Manager of System Administration yang turun menjadi Database Administrators, yang terakhir ada Network Manager yang turun menjadi Network Specialist. Di sini kemudian ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Yang kemudian sebagian besar SDI berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CEO. Kemudian ada model dari sistem informasi sumber daya informasi, yaitu subsistem input yang terdiri dari sistem informasi akuntansi, riset sumber daya informasi, intelijen sumber daya informasi. Yang kedua ada subsistem output yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, dan sumber daya terintegrasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sebuah model untuk sumber daya informasi sistem informasi. Di sini ada environmental source, internal source yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu accounting information system, kemudian information research subsystem, yang terakhir information resource intelligence subsystem. Kemudian menjadi database, yang kemudian database terbagi menjadi 5, yaitu ada hardware subsystem, software subsystem, human resource subsystem, data and information subsystem, integrated resource subsystem, yang kemudian menjadi user. Kemudian ada subsistem riset, sumber daya informasi. Subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Yang kedua merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analisis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Kemudian ada subsistem intelijen, sumber daya informasi. Subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan, yaitu ada pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan juga ada pesaing. Kemudian ada 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu, yaitu yang pertama, kenali pemakai SI. Yang kedua, tentukan kebutuhan mutu pemakai. Yang ketiga, buat ukuran mutu. Yang keempat, tentukan strategi mutu SI. Yang kelima, terapkan program mutu SI. Dan terakhir, pantau kriteria mutu SI. Kemudian mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi. Yang pertama itu ada mengidentifikasikan pelanggan sistem informasi yang terdiri dari komputer pengarah SIM,
Yang kedua, menerapan sistem formal. Yang kedua ada mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan, yaitu yang pertama ada dimensi kualitas produk dan yang kedua ada dimensi kualitas jasa. Yang ketiga mencapai, yaitu ada 3, menetapkan metrik kualitas di dalam yaitu kualitas produk informasi, yang kedua kualitas jasa informasi, yang keempat mendefinisikan strategi kualitas SI yang terdiri dari penerimaan dan pelatihan, pengembangan sistem berorientasi pemakai yang terdiri dari analisa pasar, analisa penerimaan produk, analisa tugas, pengujian protipe dan pengujian sistem operasional. Kemudian ada menetapkan program-program kualitas SI, yaitu penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan. Yang keenam, memantau kinerja kualitas SI, yang terdiri dari memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit SI. Kemudian ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi, yaitu ada konsolidasi, downsizing, yaitu transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Kemudian ada outsourcing, yaitu mengontrak semua atau sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.